Di video kali ini Bapak menjelaskan contoh soal dari penyajian data. Tadi kita ikuti langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke, sini ada contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data nilai ulangan matematika 60 siswa-siswi ya SMA Maranatha kelas 12 di berikut. Berarti sini ini datanya, nilainya. Berarti katakan 60. Ini pasti pas 60. Kita lihat aja berapa baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 6, 60. Betul ya? Oke. Sini adalah langkah-langkahnya untuk membuat tabel distribusi fungsinya. Jadi tolong kalian lihat secara bertahap ini ya, supaya nanti bisa menjawab soal berikutnya. Oke, langkah pertama adalah menentukan ranknya dulu atau jangkauannya. Disingkat R ya. Untuk menentukan ini, cari dulu nilai terbesarnya. Nilai terbesar dari data yang sudah ada. Oke, berarti sini perlu ketelitian. Cari dulu. Bapak langsung aja ya. Berarti yang paling tinggi adalah 98. Nanti coba kalian cek benar atau tidak. Berarti sini nilai tertinggi 98. Nilai terendah. Nanti kalian lihat. Bapak langsung aja. Ini berarti ada 10. Berarti untuk mencari ranknya X max dikurang X min. Nilai tertingginya kan adalah 8. Nilai terendahnya adalah 10. Jadi ranknya adalah 88. Oke, baik ya. Dapat R-nya 88. Langkah pertama fixing selesai. Kemudian langkah kedua, menentukan banyak kelas. Interval, berarti K-nya. Untuk mencari K kan ada dua soalnya. Yang pertama adalah K sama dengan R per I. Cuma sini harus saya cari dulu karena udah diketahui I-nya. Sedangkan jika belum diketahui I-nya. Jadi saya ambil yang rumus yang kedua, yaitu tugas tadi. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berarti 1 ditambah 3,3 log berapa banyak data? Berarti 60 kan? Berarti 1 tambah 3,3 log 60 adalah 1,78. Cuma sini harus kalian tahu log 60. Kalau log 10 kan 1, log 100 2. Berarti kalau 60 1,78. Kalikan dulu ke 3,3 tambahlah 1. Hasilnya sini 6,87. Nanti kalian cek benar tak? Oke, di sini kan K-nya 6,8. Dia tidak boleh pecahan, jadi harus kita bulatkan. Oleh karena dia harus bilang bulat, maka harus dibulatkan. 6,8, berarti yang dibulatkan terdekatkan 7. Tidak mungkin 6, karena dia udah lebih dari 5. Berarti K-nya kita dapat 7. Oke, langkah kedua udah selesai. Sekarang langkah ketiga, menentukan lebar kelas atau intervalnya. Oke, intervalnya kan berarti kan di sini kan ada rumusan ini, K sama dengan R per I. Jadi kita bisa dapat rumus yang lain. Misalnya untuk mencari I, berarti I sama dengan tinggal aja. Ini kan sini, berarti R per K. Jadi satu rumus bisa mendapatkan rumus yang lainnya. Berarti I sama dengan R per K. Meskipun tidak dimuatkan di situ, tapi kalau udah diketahui satu rumus bisa dibuat rumus yang lain. Oke, R per K. R-nya kan kita dapat 88. Berarti 88 dibagi K-nya kan dapat 7. 7 sama dengan 12,6. Oke, sini juga perlu ini pemahaman. Oleh karena nilainya, nilai ulangan, maka kita harus teliti sampai pada satuannya. Maka di sini kan bisa dibulatkan atau kita bisa ambil 12,6 kan? Bisa kita buatkan I-nya menjadi 13 atau 12. Jadi maka tergantung. Untuk contoh ini Bapak pilih 13 supaya atau agar semua data dapat diwakili. Jadi bisa diwakili dari semuanya. Jadi apakah 13 atau 12? Oke. Langkah keempat. Yang keempat adalah menentukan batas kelasnya. Batas kelasnya ya, berarti ada kelas 1, kelas 2 sampai seterusnya sampai dia 98. Untuk menentukan batas kelas, yang pertama kelas 1-nya. Berarti kan untuk menentukan batas kelasnya berarti batas bawahnya dulu, yang terkecilnya. Batas kelasnya ditambah I-nya. Lebar kelasnya berarti 12 ya, 12 berarti batas kelasnya untuk kelas pertama yang terendah adalah 10. Berarti 10 ditambah I-nya 12 sama dengan 22. Maka untuk kelas 1 intervalnya adalah 10 sampai 12. Oke ya. 10 sampai 12. Untuk kelas kedua, berarti kan 22 nih sampai 22. Berarti kamu cari yang 23. Jangan 22 lagi, karena 22 paling tinggi 22. Berarti mulai dari 23. Berarti mulai 23 ya. 23 tambah selalu tambah 12. Karena dia lebar kelasnya 12, itu 35. Berarti interval kelas 2 23 sampai 35. Sehingga kelas kedua intervalnya 23 sampai 35 dan seterusnya. Oke Bapak tuh
gambaran untuk kelas 3-nya. Untuk kelas 3-nya berapa? Sini kan 35. Berarti batas bawahnya dari sini ya. Untuk kelas 3 berarti 36 tambah 12 itu berapa? 48. Maka sehingga kelas interval ketiga intervalnya adalah 36 sampai 48 dan seterusnya. Bisa ya? Dan seterusnya. Berarti kalau ini ambil 49 tambah 12 berapa? Dan seterusnya. Oke. Itu untuk mencari batas kelas. Kemudian untuk mencari titik kelasnya. Ini langkah kelima ya. Untuk mencari titik tengahnya. Titik tengah itu apa? Untuk mencarinya, berarti setengah dikali dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Nah, kita cari dulu titik tengah kelas untuk 1. Berarti kan batas bawahnya kan 10. 10 ditambah batas atasnya 22 kan? Atau ini kan 22 bagi 2 berarti 16. Berarti yang kelas 3 23, batas bawahnya 23 tambah 35 bagi 2 29 dan seterusnya. Berarti kalau ini kan 36 tambah 48 bagi 2, kira-kira seperti itu. Langkah terakhir adalah membuat tabelnya. Karena kan dimintakan buatlah tabel, berarti membuat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Oke. Berarti ini kan untuk nomor 1 nilainya. Berarti ambil yang kelas pertama, berarti 10 sampai 22. Berarti 10 sampai 22. X itu adalah nilai tengah. Nilai tengah untuk kelas 1 berapa tadi? 16. Berarti ini sini 16. Ini disertai dengan TB ini adalah tepi bawah kelas. Untuk menentukan tepi bawah kelas tadi sudah saya jelaskan, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? 10. Dikurang 0,5 berarti 9,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas berarti batas atas kan 22. Selalu ditambah 0,5. Berarti sini 22,5. Nah, sedangkan untuk mencari turus, kamu cari dulu frekuensinya. Berarti nilai dari 10 sampai 22 ada berapa banyak? Nah, di sini. Kembali ke sini. Dari 10 sampai 22 ya rentangnya ya. Berarti 10, 22. Berarti masuk kan? 1. Dia lagi enggak? Di atas 10 di bawah dari 22. Nah, ini. Benar kan? 2. Ada lagi enggak? Oh, ini. 3. Ada lagi enggak? Berarti sini saya menurut pengamatan Bapak baru 3. Berarti sini angkanya. Sedangkan terusnya kan gini 1, 2, 3. Oke, bisa ya. Kemudian kelas kedua berarti 23 sampai 35. 23 sampai 35. XI nya rata-ratanya berapa? Nilai tengahnya bukan rata-rata ya, berarti 29. Berarti TV bawahnya 23 dikurang 0,5 berarti 22,5. Sedangkan TV atasnya berarti 35 tambah 0,5 berarti berapa? 35,5. Bisa ya? Nah, sini frekuensinya. Berarti lihat dari 23 sampai 35. 23 sampai 35 di sini. 35 ini masuk ya. 1. Berarti ini masuk 2. Kita lihat. Berarti udah 2 ya. 2. Ini masuk ya. 32 kan? Di bawah 35. 3. Ada lagi enggak? Ini berarti ini masuk 4. Lihat lagi. Oh, ada lagi. Berarti ada 4. Berarti ini ada 4. Berarti sini 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dia 5 tinggal cari. Nah, seperti itu. Jadi inilah Bapak berikan untuk sebagian dari cara membuat tabel distribusinya. Untuk berikutnya 3, 4, 5 sampai seterusnya tentangnya kalian buat sendiri dengan cara yang sudah Bapak jelaskan. Oke, demikian untuk penjelasan penyajian datanya. Saya harap kalian tonton dengan baik supaya bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih.